Ikut aja biar sekalian. Caranya gimana? Sini ada. Alhamdulillah, presentasi kelompok 4 sudah terselesaikan. Selanjutnya akan ada presentasi dari kelompok 5. Untuk kelompok 5, saya serahkan waktu dan tempat untuk mengambil alih dari presentasi hari ini. Mungkin sebelum memulai presentasi, kita bakal perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya. Perkenalkan, nama saya Tira Regina Putri. Perkenalkan, nama saya Nozadifa Chandira. Perkenalkan nama saya Noval Jazi Rizkulo. Baik, kita Perkenalkan, saya Taki. kita akan Baik, mulai aja ya presentasinya. Presentasi kita itu judulnya Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Boleh next. Topik yang pertama yang bakal kelompok kita bahas itu konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Next. Sebelumnya, sebelum lanjut dalam, aku mau jelasin dulu apa sih filsafat itu. Filsafat merupakan awal dari ilmu pengetahuan. Filsafat disebut juga sebagai Mother of Science. Nah, aku juga bakal jelasin beberapa pengertian filsafat berdasarkan dari watak dan fungsinya. Yang pertama ada filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Nah, arti yang ini itu termasuk ke dalam arti informal. Nah, maksudnya tuh gimana? Nah, filsafat dalam arti ini tuh, itu tuh paling sering diucapin sama masyarakat awam atau kita-kita gini. Contoh pernyataannya tuh kayak sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. Yang kedua, ada filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Ini termasuknya itu ke dalam arti formal. Maksudnya, sikap terbuka, toleran, dan mau melihat sesuatu dari segala sudut persoalan tanpa prangka. Next. Yang ketiga, ada filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang ketiga ini masuk ke dalam arti komprehensif, maksudnya sesuatu hal yang menyeluruh. Contohnya, Pancasila itu merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Yang keempat, ada filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Ini masuknya ke dalam arti analisis linguistik, yang dimaksudnya itu upaya untuk melakukan klarifikasi, yaitu menjelaskan arti istilah dan pemakaian bahasa dalam berbagai bidang kehidupan. Yang terakhir ada filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Yang terakhir ini masuknya ke dalam arti aktual fundamental. Maksudnya ini mengacu pada persoalan-persoalan yang mendalam dari eksistensi manusia itu sendiri. Misalnya, apa sih kebenaran itu? Apakah keadilan itu? Jadi, di sini tuh maksudnya tuh persoalan-persoalan yang kita tuh butuh mikir keras dan termasuk ke para pemikir bangsa Indonesia juga. Next. Selanjutnya ada mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Ada dua alasan. Yang pertama itu dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophische Grundslag daripada Indonesia Merdeka. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena hasilnya telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan.
Jadi maksudnya yang pertama ini karena eh, itu tuh kan udah direnungin. Nah, dari hasil perenungannya itu tuh udah masuk ke sistem filsafat karena di perenungan itu ada ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Next. Nah, apa sih ciri berpikir filsafat? Ada 4, yaitu pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren atau artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang fundamental. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal, yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Next. Nah, ini alasan yang kedua, yaitu karena Pancasila sebagai Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara, philosophische Grund. Weltanschauung sendiri itu adalah sebuah pandangan dunia atau worldview, yang di dalamnya itu ada ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam Weltanschauung itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, Pancasila itu sendiri kan memang pandangannya sudah mendunia dan ajaran di dalamnya itu ada nilai, makna, dan tujuan hidup manusia. Makanya, kenapa Pancasila sebagai sistem filsafat? Next. Selanjutnya, ada mengapa manusia memerlukan filsafat. Pasti banyak orang yang bertanya-tanya kenapa sih manusia perlu filsafat. Nah, di sini ada 3 alasan dan juga manfaat-manfaat dari filsafat itu sendiri untuk manusia. Yang pertama, untuk menjajaki 147 kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Jika pemecahan itu sudah diidentifikasikan dan diselidiki, maka menjadi mudah bagi manusia untuk mendapat pemecahan persoalan atau meneruskan pertimbangan jawaban-jawaban tersebut. Yang kedua, ada filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman-pengalaman manusia pada waktu sekarang. Yang terakhir, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai. Nah, dari alasan-alasan di sini tuh udah jelas ya kalau filsafat itu sangat dibutuhkan oleh manusia dan penting juga untuk manusia. Next. Yang terakhir ada urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang terakhir, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pecahan terhadap permasalahan nasional. Segitu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nauf. Selanjutnya ada alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem filsafat. Ulang lagi. Yang pertama adalah Pancasila sebagai genus objektifus dan juga Pancasila sebagai genus subjektifus. Pancasila sebagai genus objektifus ini berarti nilai-nilai Pancasila ini harus dijadikan objek yang dicari landasannya, landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian antar nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai universal, nilai-nilai global yang dianut oleh berbagai aliran filsafat.
Lalu selanjutnya ada Pancasila sebagai Genus Subjektivus. Maksudnya, nilai-nilai Pancasila ini harus dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pendekatan ini bertujuan untuk menegaskan identitas dan kedaulatan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Nah, Pancasila sebagai genetivus subjektivus ini perlu landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup tiga dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Untuk landasan ontologis, dalam Pancasila ini artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Untuk landasan ontologis dari masing-masing silanya, masing-masing prinsipnya, yaitu yang pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama, yang merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Yang kedua, ada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab yang terdapat dalam sila kedua, yaitu mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Selanjutnya ada prinsip persatuan Indonesia yang mengandung nilai nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak boleh menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan telah berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya ada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Yang terakhir ada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekarno, yaitu sila kelima ini didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia yang merdeka. Atau singkatnya, rakyat Indonesia harus hidup dalam kesejahteraan keseluruhannya. Selanjutnya adalah landasan epistemologis filsafat Indonesia. Landasan epistemologis ini dalam Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila ini digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penjabarannya ada sebagai berikut. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa, itu digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila ketuhanan ini mencerminkan bahwa dari dulu, sebelum masa penjajahan hingga masanya Indonesia ingin merdeka, masyarakatnya selalu berketuhanan dan memiliki agama yang mereka anut. Lalu yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan ini digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas selama penjajahan. Oleh karena itu, dituangkanlah ide tersebut ke dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah sendiri tentu tidak ingin kembali atau tidak ingin ada negara lain yang merasakan hal buruk yang serupa. Selanjutnya ada sila persatuan Indonesia. Ini digali atas pengalaman kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan oleh kolonialisme Belanda pada saat itu melalui politik adu domba atau politik divide et impera ini menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia yang pada akhirnya memecah belah dan rakyat Indonesia sendiri jadi sulit untuk bersatu
karena adanya politik divide et impera dari para penjajah ini. Dan selanjutnya ada pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini digali budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan itu harus berdasarkan semangat mufakat, semangat musyawarah. Kemudian selanjutnya ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala, yaitu prinsip yang sikapnya tercermin dalam sikap gotong royong, yang dimana rakyat Indonesia sejak dahulu kala dalam setiap aktivitasnya selalu gotong royong gitu. Selanjutnya ada landasan aksiologis filsafat Indonesia. Landasan aksiologis ini maksudnya kita mengkaji nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ini. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan ini mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan kesakralan dari rakyat-rakyat Indonesia. Lalu sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Selanjutnya, nilai persatuan Indonesia ini mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan antar rakyat dan masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya ada sila keempat, kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung nilai demokrasi, semangat musyawarah untuk mencapai mufakat tadi, dan berjiwa besar oleh setiap rakyat Indonesia. Selanjutnya yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mencerminkan adanya keadilan dan sila yang mengandung nilai kepedulian dan gotong royong dalam setiap aktivitasnya. Selanjutnya ada sumber historis sosiologi politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah sumber historis sosiologis politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah sumber historis dari Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber historis merupakan sumber yang telah dahulu dilakukan atau telah dilewati oleh bangsa Indonesia sendiri. Sumber historis dari sila ketuhanan yang Maha Esa adalah seperti yang kita ketahui bahwa Nusantara itu telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal. Otomatis, pada semua sistem religi politik ini, termasuk di Indonesia, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sejak zaman dahulu kala, Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim yang telah menjelajah berbagai penjuru Nusantara bahkan dunia. Hasil menggambarkan itu merupakan bentuk karakter bangsa Indonesia yang telah kemudian oleh Soekarno disebut sebagai istilah internasionalisme atau perkemanusiaan. Berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historis bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keberagaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah negara bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Selanjutnya adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti yang kita ketahui, bahwa sejak dahulu kala Indonesia merupakan negara yang dipimpin oleh kerajaan bersifat feodal. Otomatis, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan ini menyatu dalam hal tersebut. Kemudian ada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, di mana masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia, di mana Indonesia sejak dahulu kala telah mengobarkan semangat untuk kemerdekaannya. Otomatis hal tersebut menjadi sebuah historis Pancasila ini dan terwujudnya sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Selanjutnya, boleh di next. Selanjutnya adalah
Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis ini terbagi menjadi dua. Yang kelompok pertama adalah memahami sumber sosiologis Pancasila ini sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila tersebut dalam bentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan kelompok kedua adalah masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Next. Kemudian ada sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sama dengan sebelumnya, sumber politis ini juga terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu meliputi wawancara politis tentang Pancasila sebagai filsafat pada sidang BPKU PKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno pada tahun 1958 dan 1959 yang pembahasannya adalah sila-sila Pancasila secara filosofis. Selanjutnya adalah kelompok kedua. Kelompok kedua ini mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik B.J. Habibie pada tanggal 1 Juni tahun 2011. Next adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Takin. Membangun argumen bagaimana dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat dikarenakan Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Next. Wah, DC moy. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebih sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ia meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli gaya hidup, konsumerisme, dan lain-lain. Next. Wah. Langsung aja ya. Selanjutnya ada esensi dan urgensi Pancasila dalam sistem filsafat. Next. Nah, yang pertama adalah landasan filosofis. Beberapa landasan filosofis diantaranya yang pertama ada ontologis atau yang biasa disebut hakikat keberadaan. Pancasila berlandaskan pada kenyataan bahwa manusia adalah makhluk bertuhan, sosial dan juga bermoral. Yang kedua, landasan filosofis Pancasila yaitu epistemologis atau sumber pengetahuan. Pancasila sebagai filsafat berasal dari pemikiran budaya dan tradisi bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama. Lalu, yang ketiga dari landasan filosofis Pancasila, yaitu aksiologis atau biasa disebut dengan nilai dan tujuan, bermaksud sebagai Pancasila memiliki tujuan moral untuk menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan juga sejahtera. Lalu yang keempat ada antropologis atau biasa disebut hakikat manusia, yaitu Pancasila melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki akal, budi, moralitas, serta tanggung jawab sosial. Lalu yang terakhir dari landasan filosofi Pancasila, yaitu ada sosiologis atau kehidupan bermasyarakat. Pancasila bertujuan untuk mempersatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia dengan prinsip gotong royong, toleransi, dan juga kesejahteraan. Next. Lalu yang kedua ada nilai budi luhur. Pancasila sebagai paduan moral
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki beberapa aspek yang mendasarinya, yaitu yang pertama nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia, yang kedua ada nilai-nilai agama, yang ketiga ada nilai-nilai filosofis universal, dan yang keempat ada perjuangan bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga ada pemersatu dalam keberagaman. Pancasila memiliki harmoni antara beragam suku, agama, dan budaya Indonesia. Next. Nah, yang pertama tadi itu sebagai ideologi negara. Maksudnya di sini adalah untuk membentuk karakter dan identitas bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada paduan moral dan juga etika, yaitu landasan untuk kebijakan publik dan juga kehidupan dalam sehari-hari. Lalu yang ketiga dasar pembentukan hukum, yaitu prinsip-prinsip Pancasila yang tercermin dalam konstitusi dan juga hukum negara. Lalu yang terakhir yaitu keempat, pemersatu bangsa, yaitu menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia di tengah keragaman. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kita. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Alhamdulillah, presentasi kelompok 5 hari ini setelah selesai. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kelompok 5 hari ini, dipersilakan untuk raise hand. Oke, baik. Silakan Ratna. Aku izin nanya, makasih untuk kesempatannya. Izin bertanya, tadi kan dijelasin mengenai landasan ontologis filsafat dari Pancasila ya. Nah, menurut Soekarno, sila kelima didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara merdeka. Dalam negara merdeka, hidup dalam kesejahteraan ya. Terus, Indonesia tuh saat ini sudah merdeka kan. Namun seperti yang kita ketahui, banyak banget ya rakyat Indonesia yang merasa kayak hidupnya tuh belum sejahtera gitu. Lalu apakah sila kelima itu belum bisa diimplementasikan secara menyeluruh oleh pemerintah dan bagaimana sih cara kita menanggapi hal tersebut gitu loh. Makasih. Apakah pertanyaannya sudah cukup jelas bagi yang presentasi atau perlu diulang? Izin Boleh kayaknya diulang. Ratna. Boleh. Bentar ya. Jadi untuk pertanyaannya tuh kayak apakah sebenarnya kayak sila kelima itu tuh kayak belum bisa diimplementasikan secara menyeluruh oleh pemerintah atau sama kita dan gimana sih cara kita nanggepin hal tersebut gitu. Kayak karena kan dari si menurut Soekarno dalam landasan ontologis Pancasila tuh kayak kalau sila kelima tuh didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara merdeka dan hidup dalam kesejahteraan gitu loh. Sedangkan kayak yang kita ketahuin tuh kayak banyak banget ya kayak rakyat Indonesia yang ngerasa belum sejahtera gitu loh. Terus gimana sih caranya gitu kita menanggapi? baik, mungkin pertanyaannya kita tampung dulu ya. Untuk yang lainnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Aku mau nanya, Ada mau nanya, Iya, boleh Rangga, dipersilakan. aku Rangga dari kelompok 1. Aku mau nanya, apa sih hubungan atau kaitan antara ilmu filsafat dengan Pancasila di kehidupan kita? Apakah pertanyaannya sudah cukup jelas untuk kelompok kelima atau perlu diulang? Sudah cukup jelas. Terima kasih.
Boleh satu pertanyaan lagi terakhir? Siapa yang mau tanya? Adakah pertanyaan Ada yang dari mau kelompok lain? tanya lagi nggak? Sudah cukup pertanyaan dari teman-teman. Jika sudah, akan waktunya jawab pertanyaan. Baik, sambil menunggu, barangkali kelompok 5 sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dipersilakan. Sebelumnya mau izin jawab pertanyaannya Ratna, tapi maaf ya kalau misalnya belum eh, memenuhi ekspektasi. Jadi kan pertanyaannya tuh apakah sila kelima itu belum diimplementasikan secara menyeluruh ya sama pemerintah atau sama kita? Terus cara kita nanggepinnya tuh gimana? Nah, kalau dari aku sebenarnya tuh sila kelima tuh aslinya mah udah sebenarnya mah diimplementasikan secara menyeluruh, tapi kan biasanya tuh di daerah-daerah tuh masih ada pemerintah-pemerintah lainnya kayak pemerintah daerahnya. Nah, biasanya kalau dari pusatnya tuh udah ngasih kayak misalnya eh, bansos atau segala macam atau kayak uang-uang untuk masyarakat yang masih kalangan bawah. Tapi ya itu kan sebagaimana yang kita tahu di Indonesia itu masih marak korupsi banget. Nah, makanya jadinya karena korupsi itu masyarakat-masyarakat yang miskin tuh masih jadi miskin lagi padahal harusnya tuh udah bisa dibantu sama pemerintah secara menyeluruh, tapi karena pemerintahnya masih banyak yang kotor, jadinya implementasi itu rasanya tuh kayak belum menyeluruh. Nah, terus tanggapan kita gimana sih? Menurut aku ya sebagai kita juga sebagai mahasiswa bisa nanggepinnya tuh kayak sering ngasih aspirasi, apalagi kan kadang kalau BEM gitu suka bisa ngasih aspirasi langsung ke pemerintah kayak gitu ya. Jadi nantinya pemerintah itu bisa kabinetnya tuh lebih bagus, jadi korupsi itu udah nggak ada lagi, jadi implementasi sila kelima itu bisa lebih menyeluruh lagi dan lebih bagus lagi. Gimana Ratna jawabannya? Eh, Oke, makasih banyak ya udah menjawab. Oke, oke, sekarang aku mau ngejawab pertanyaan dari Rangga. Apa sih hubungan ilmu filsafat dengan Pancasila di kehidupan kita? Secara garis besar itu, ilmu filsafat tentunya sangat berhubungan dengan Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu berisikan tentang filosofi-filosofi dari kehidupan yang telah dilalui oleh masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya adalah yang kita amalkan dari sila-silanya, yaitu adalah gotong royong, dan juga kita mengamalkan tidak memaksakan kehendak dalam musyawarah yang terdapat pada sila keempat. Seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Dua pertanyaan sudah terjawab. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semuanya? Jika sudah cukup, apakah kelompok 5 akan menyelesaikan presentasi hari ini? Atau ada hal lain yang ingin disampaikan? Sudah. Ya. Baik, Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, presentasi kelompok 5 juga sudah terselesaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti presentasi hari ini dan terima kasih
juga kepada teman-teman yang sudah menampilkan presentasi terbaik kalian hari ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan sebelumnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, wabarakatuh. sebelumnya boleh on cam dulu nggak ya buat di screenshot dikirim ke Bapak sebagai bukti kita udah presentasi. Makasih. Oh, Kalau mau foto pasti aba-aba ya. Belum ini Rangga jomok. Coba di Cok. screenshot nanti iya yang dong, orang nggak rasakan jam mau terus.